Menilai kesiapan kerja manajerial. Video ini dibuat oleh Fabiola Rares dan Marco Antara. Bagaimana cara untuk menilai kesiapan peran manajerial? Ada 5 pokok untuk menilai kesiapan untuk peran manajerial. Yang pertama kekuatan, yang kedua kebutuhan pelatihan, yang ketiga peluang, dan yang keempat ancaman. Kekuatan. Kekuatan harus dilihat dalam hal pengalaman profesional dan pribadi yang memungkinkan pembaca untuk mengembangkan beberapa keterampilan yang diidentifikasi dalam bab sebelumnya sebagai penting untuk manajemen yang efektif. Kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan harus dilihat dalam hal kurangnya pengalaman yang akan menghasilkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan. Peluang. Pembaca harus mengkaji peluang mereka untuk realisasi pekerjaan dan tujuan seumur hidup yang mencakup nilai-nilai dan kepercayaan mereka sebagai manajer. Ancaman. Mereka juga harus mengidentifikasi segala ancaman terhadap pencapaian tujuan-tujuan ini, terhadap kepuasan kerja atau kesejahteraan pribadi atau keluarga. Jadi, seorang manajer harus menilai kesiapan kerja dari anggotanya masing-masing. Ada juga hal yang penting jika seorang manajer ingin meningkatkan kesiapan kerja, yaitu dengan cara belajar mengelola tim. Akan tetapi, ada banyak masalah yang akan dihadapi seorang manajer. Jadi, saran apa yang dapat dilakukan manajer untuk mulai mengurangi efek negatif dan mengecewakan dari kerja tim? Pertama, mereka harus membuat daftar motivator sebagai pedoman untuk diri mereka sendiri. Inilah yang diundang oleh sekelompok manajer untuk dilakukan pada lokakarya manajemen baru-baru ini. Saran kedua yaitu memungkinkan para manajer mengenali dan menghapus demotivator adalah untuk memberikan kesempatan bagi tim mereka untuk melakukan analisis. Saran ketiga, secara khusus terkait dengan identifikasi sumber daya manusia yang dimiliki tim sehingga dapat digunakan dengan baik. Ada 8 deskripsi singkat dari masing-masing peran. Yang pertama, pekerjaan perusahaan. Penyelenggara praktis mengubah ide menjadi tindakan untuk mencapai tugas, disiplin dan konservatif. Yang kedua, ketua atau koordinator. Membuat anggota sadar akan tujuan tim, mengelola kekuatan dan kelemahan anggota tim, memfasilitasi kontribusi dari semua anggota, adalah pendengar dan perangkum yang baik, mempromosikan pengambilan keputusan oleh tim. Yang ketiga, pembentukan. Terus berupaya untuk mempengaruhi tujuan, diskusi, dan keputusan tim. Yang keempat, inovator. Menyumbangkan banyak ide original yang kadang-kadang mungkin tidak terlalu praktis. Yang kelima, penyelidikan sumber daya. Memiliki kontak di luar tim dan seringkali di luar sekolah untuk mendapatkan informasi, materi, sukarelawan, bantuan, dan terkadang-kadang pendanaan. Yang keenam, monitor atau evaluator. Lebih merupakan kritik daripada pencipta, tampil keren daripada antusias, menganalisis masalah dan situasi, mengevaluasi ide dan saran anggota, sehingga tim berada di posisi yang lebih baik untuk mengambil keputusan yang seimbang. Yang ketujuh, pekerja tim. Menumbuhkan semangat tim yang baik, upaya untuk mencegah dan mengurangi konflik di antara anggota. Pendengar yang baik lebih cenderung peduli dengan perilaku dan perasaan anggota daripada dengan hasil tim. Yang kedelapan, completer atau finisher.
sangat peduli dengan memenuhi tenggat waktu, memperbaiki kesalahan dan kurangnya perhatian terhadap detail, sering kuat dalam perencanaan ke depan. Kesimpulan, seorang manajer harus menilai kesiapan dari masing-masing anggotanya, dan seorang manajer harus mampu menciptakan suasana yang kondusif antara manajer dan anggotanya. Seorang manajer harus bersikap tegas dan bijaksana dan mampu berdiskusi dengan anggotanya jika terjadi masalah dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sangat penting bahwa semua anggota tim menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga semua anggota akan memiliki harapan yang realistis dari keterampilan kerja tim masing-masing. Sekian video dari kami dan diucapkan terima kasih.